Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu dosen. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi kami dengan judul Intelijensi dan Kemampuan Berpikir Kritis. Kelompok kami yang beranggotakan Ibu Faira Jatunda, Sofiana Nahatleta, Ibu Rivena Hama, Ibu Senja Firdia, Ibu Titi Jumria. Kita masuk pada pembahasan tentang intelijensi, akan dibawakan oleh Ibu Titi Jumria dan Ibu Faira Jatunda. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Bun. Maaf, suaranya kayaknya ini ya mantul. Terima kasih kepada Bu Noviana. Selanjutnya saya akan mempresentasikan perihal intelijensi. Next. Di sini pengertian intelijensi menurut para ahli, di mana pertama yaitu menurut Wilhelm Stem pada tahun 1991, Wilhelm Stem memperkenalkan suatu teori tentang intelijensi, di mana yaitu unifaktor teori, artinya teori kapasitas atau kemampuan umum. Yang kedua yaitu menurut Trondika. Dengan teori multifaktornya, intelijensi tersusun atas yang pertama yaitu beberapa faktor, yang kedua yaitu faktor-faktor tersebut terdiri atas elemen-elemen, yang ketiga yaitu elemen terdiri atas atom-atom, yaitu intelijensi dapat digambarkan tiap-tiap atom merupakan hubungan stimulus respon. Jadi dapat dikatakan suatu aktivitas kumpulan dari atom-atom aktivitas yang berkombinasi satu dengan yang lainnya. Next, Bu. Kemudian menurut Spearman, Spearman ini dikenal dengan nama two-factor theory, di mana menurutnya intelijensi itu mengandung dua faktor, yaitu yang pertama general ability atau faktor G, yang kedua yaitu specific ability atau faktor S. Kemudian menurut Thurston, teorinya disebut dengan primary metal triability theory. Terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu kemampuan numerik atau matematis, yang kedua yaitu kemampuan verbal atau berbahasa, yang ketiga yaitu kemampuan abstraksi berupa visualisasi atau berpikir, yang keempat yaitu kemampuan menghubungkan kata-kata, yang kelima yaitu kemampuan membuat keputusan, yang keenam yaitu kemampuan mengenal atau mengamati, yang ketujuh yaitu kemampuan mengingat. Next, Bu. Kemudian menurut Gardner pada tahun 1983, menurut Gardner yaitu ada 8 poin. Yang pertama yaitu kemampuan membaca, menulis, berkomunikasi seperti penyair, wartawan, atau jurnalis. Yang kedua yaitu logikal, matematikal. Yang ketiga yaitu visual, spatial. Yang keempat yaitu musik. Yang kelima yaitu body kinestetik. Yang keenam yaitu interpersonal. Yang ketujuh yaitu intrapersonal, dan yang kedelapan yaitu naturalis. Next, Bu. Kemudian menurut Godfrey Thompson pada tahun 1916, Godfrey mengajukan sebuah teori di mana disebut dengan sampling. Teori ini disempurnakan pada tahun 1935 dan tahun 1948. Menurut teori ini, intelijensi merupakan berbagai kemampuan sampel. Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman atau pengetahuan. Bidang-bidang tersebut terkuasai oleh manusia, tetapi tidak sepenuhnya, melainkan hanya sebagiannya saja. Next. Kemudian teori intelijensi dalam psikologi, di mana yang pertama yaitu teori general intelijensi. Adapun karakteristik dari teori general intelijensi ini adalah berupa kemampuan umum yang telah dibawanya sejak lahir, kemudian bersifat konstan, yang kemudian digunakan dalam setiap kegiatan yang bersifat individu, yang terakhir yaitu jumlahnya berbeda pada setiap individu. Kemudian teori spesifik intelijensi. Karakteristik dari teori spesifik intelijensi ini adalah diperoleh dan dipelajari dari lingkungan. Kemudian faktor spesifik ini bervariasi dari satu kegiatan yang satu dengan yang lainnya dengan individu yang sama.
Kemudian yaitu jumlah kandungan faktor spesifik dalam tiap orang pada umumnya berbeda. Nah, next. Kemudian yaitu teori pembawaan. Teori pembawaan ini adalah teori yang meyakini bahwa hal yang menentukan pembawaan seseorang adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Batas kemampuan seseorang dalam mengerjakan suatu hal ditentukan oleh pembawaan masing-masing individu. Selanjutnya yaitu teori kematangan. Teori kematangan itu adalah teori yang meyakini bahwa manusia dikatakan mencapai tingkat kematangan apabila setiap organ tubuhnya telah dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan optimal. Selanjutnya yaitu teori minat. Teori ini merupakan teori yang meyakini bahwa adanya minat yang khas atau mengarahkan perbuatan seseorang kepada cara atau proses yang dilakukannya untuk mencapai tujuannya. Kemudian yaitu teori kebebasan. Pada teori ini adalah salah satu teori yang menekankan bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam upayanya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Noviana sebagai moderator. Terima kasih. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi yang akan dibawakan oleh Ibu Faira. Silakan Ibu Faira. Materi faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi yaitu ada pembawaan, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan, kematangan seseorang, usia, pembentukan seseorang, minat seseorang, kebebasan, stabilitas dan intelijensi IQ, turunan, diri sendiri, dan pengalaman. Kemudian untuk materi pengukuran intelijensi menurut Cyril Bird, metode untuk mengukur intelijensi dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu menggunakan metode korelasional dan metode skala umur. Metode korelasional dipelopori oleh Francis Galton, sedangkan metode skala umur oleh Alfred Binet. Francis Galton mendefinisikan intelijensi sebagai kapasitas biologis untuk pencapaian intelektual. Dari definisi tersebut, Galton mengukur intelijensi dengan mengukur kecepatan mental dan ketajaman panca indera melalui respon terhadap stimulus dari lingkungan. Berbeda dengan Galton, Alfred Binet mengajukan dua asumsi terhadap intelijensi. Pertama, kemampuan mental berkembang dengan semakin bertambahnya umur. Kedua, kecepatan manusia dalam memperoleh kompetensi mental mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat konstan dengan berlalunya waktu. Untuk mengukur kemampuan mental, Binet mewawancarai guru yang berpengalaman dan bertanya tentang masalah yang dapat dipecahkan anak berumur 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari penelitian tersebut, Binet memperkenalkan apa yang disebut dengan usia mental. Pengukuran intelijensi ini berguna di dunia pendidikan. Sebagai contoh, beberapa sekolah masyarakat siswa untuk memiliki IQ di atas rata-rata. Selain itu, pengukuran IQ berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah-masalah pendidikan kontemporer. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Faira. Kita pindah ke materi tentang kemampuan berpikir kritis, akan disampaikan oleh Ibu Celia. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu Novi selaku moderator. Baik, saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang kemampuan berpikir kritis.
Di sini saya mengambil untuk pengertiannya dari 3 ahli, yaitu menurut Bayer, Falsion, dan juga Falsaisme. Menurut Bayer, berpikir kritis itu berarti membuat penilaian-penilaian yang masuk akal. Kemudian, menurut Falsion, berpikir kritis sebagai pengaturan diri dalam memutuskan atau judging sesuatu yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi maupun pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria yang menjadi dasar dibuatnya suatu keputusan. Sedangkan menurut Falsaisme, berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi aktif dan berketerampilan yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh suatu observasi, pengalaman, dan juga refleksi. Jadi, saya membuat kesimpulan bahwa berpikir kritis yaitu suatu penilaian-penilaian yang masuk akal yang diatur dalam diri untuk memutuskan atau judging menggunakan analisis, evaluasi, inferensi, pemaparan yang dihasilkan oleh suatu observasi, pengalaman, maupun refleksi. Kemudian, ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama yaitu mau mengakui bahwa informasi dan pengetahuan yang ia miliki atau yang kita miliki itu masih kurang. Kemudian yang kedua cenderung mengarah pada upaya untuk memecahkan masalah atau mencari solusi. Yang ketiga, mampu menunjukkan kriteria dalam menganalisis suatu masalah. Dan yang keempat, mampu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan feedback yang rasional. Nah, untuk langkah-langkah dalam berpikir kritis, menurut Kindler dalam Costa 1985 yang diterjemahkan oleh Wahidin 2008, dapat dikelompokkan menjadi 3 langkah, yaitu langkah pertama yaitu pengenalan masalah-masalah atau defining clearing problems. Setelah kita mengenali masalah, kemudian kita menilai informasi-informasi yang relevan terhadap masalah-masalah tersebut. Setelah kita menilai informasi yang relevan, kita pecahkan masalah atau kita tarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Sedangkan prinsip dari kemampuan berpikir kritis, di sini saya mengambil pendapat Sutrisno 2009, yaitu keterampilan berpikir tidak otomatis dimiliki oleh siswa. Keterampilan berpikir bukan merupakan hasil langsung dari pengajaran suatu bidang studi. Pada kenyataannya, siswa jarang melakukan transfer sendiri keterampilan berpikir, sehingga perlu adanya latihan yang terbimbing. Dan pengajaran keterampilan berpikir ini memerlukan model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Lalu bagaimana langkah-langkah kita untuk berpikir kritis? Kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mengenali inti dari sebuah pernyataan. Setelah itu mengulang pernyataan dalam kalimat kita sendiri, mencari contoh untuk mengilustrasikan pernyataan, mengenali maksud di balik pernyataan tersebut, mencari kemungkinan penafsiran lain dari pernyataan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membedakan antara inti pernyataan dengan alasannya, memeriksa antara pernyataan dengan alasan, merumuskan pertanyaan dengan jelas dan juga benar, kemudian membedakan antara fakta dengan opini atau penafsiran dari suatu inti pernyataan tersebut. Selanjutnya saya berikan kepada moderator Ibu Novi. Terima kasih. Terima kasih Bu Selia. Kita masuk pada materi selanjutnya tentang hubungan dan perbedaan intelijensi dan kecerdasan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Next, Bu.
Hubungan antara intelijensi dan kecerdasan atau IQ tidak dapat dipisahkan sebab dari penelitian yang dilakukan oleh Lamson membuktikan bahwa prestasi belajar yang dapat dicapai setiap individu berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan intelijensinya. Kesimpulan yang diperoleh Lamson dari penelitian terhadap siswa-siswa berbakat dalam ujian yang diselenggarakan oleh New York Region membenarkan pendapat umum bahwa anak cerdas dapat memperoleh prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang dapat dicapai anak kurang cerdas dalam situasi belajar yang sama. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intelijensi dan kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan. Next book. Menurut Darwin, intelijensi juga terkait dengan insting dan respons cepat yang dapat ditimbulkan dari latihan atau kejadian berulang. IQ merupakan akronim dan intelligence quotient yang merupakan istilah yang lebih spesifik dibandingkan dengan intelijensi secara umum. Kepribadian seseorang dapat diukur atau dinilai dari intelijensinya, sedangkan prestasi akademik hanya ditentukan oleh IQ-nya. Kecakapan khusus seseorang pada bidang tertentu juga dapat dinilai dari intelijensinya. Jadi, perbedaan intelijensi dengan kecerdasan adalah pada pengukurannya. Kecerdasan atau IQ seseorang dapat diukur melalui tes yang hasilnya dapat diwujudkan dalam bentuk angka. Namun, tidak demikian dengan intelijensi harus diukur dengan hasil yang akurat. Next book. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu keberhasilan siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Regina. Silakan Ibu. Baik, di sini saya akan membahas tentang keberhasilan siswa. Keberhasilan siswa diukur dari prestasi belajar siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, yang pertama, penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kemampuan yang sungguh-sungguh ada atau dapat diamati dan yang dapat diukur langsung dengan tes tertentu. Selanjutnya, menurut Huta Barat tahun 1995, hasil belajar dibagi menjadi 4 golongan, yaitu pertama, pengetahuan, yaitu dalam bentuk bahan informasi, fakta, gagasan, keyakinan, prosedur, hukum, kaidah, standar, dan konsep lainnya. Yang kedua, kemampuan, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk menganalisis, memproduksi, mencipta, mengatur, merangkum, membuat generalisasi, berpikir rasional, dan menyesuaikan. Yang ketiga, kebiasaan dan keterampilan, yaitu dalam bentuk kebiasaan perilaku dan keterampilan dalam menggunakan semua kemampuan. Yang keempat, sikap, yaitu dalam bentuk apresiasi, minat, pertimbangan, dan selera. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha siswa yang dapat dicapai berupa penguasaan pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, dan keterampilan serta sikap telah mengikuti pembelajaran yang dapat dibuktikan dengan hasil tes. Selanjutnya, penilaian keberhasilan siswa berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya. Tes prestasi belajar dapat digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama, tes formatif. Tes formatif ini mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap bahasan tersebut. Yang kedua, tes summatif.
Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, tes sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap terhadap pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester. Tujuannya untuk menetapkan taraf atau tingkat keberhasilan siswa dalam periode belajar tertentu. Selanjutnya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami sebagai kelompok penyaji mohon maaf. Kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu kelompok lain untuk dapat memberikan pertanyaan. Terima kasih.